kepatuhan buta dari orang yang mendapatkan tugas atau menerima perintah yang dapat membawa akibat pemidanaan terhadap dirinya sendiri. Dengan kata lain, seseorang yang menerima perintah atau tugas dari seseorang atasan haruslah waspada dan teliti. Bahwa menurut R. Susilo, dianggap dibacakan. Bahwa menurut jurisprudensi, dianggap dibacakan. Bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan, saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu mendapat perintah dari saksi Ferdi Sambo di rumah Jalan Saguling untuk saksi Ferdi Sambo. Kemudian saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu berangkat bersama rombongan yang baru sampai dari Magelang menuju rumah dinas Jalan Duren 3, tempat di mana korban ditembak oleh saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu. Bahwa pada saat kejadian, saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu diteriaki oleh saksi Ferdi Sambo dengan kata-kata, kau tembak, woi, kau tembak. Lalu saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu mencabut senjatanya dan melakukan tembakan ke arah korban. Bahwa apabila fakta tersebut dikaitkan dengan pembahasan dan jurisprudensi di atas, perbuatan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu belum dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan untuk menjalankan perintah jabatan yang tidak sah, karena membunuh seseorang bukanlah suatu kewenangan yang dimiliki oleh saksi Ferdi Sambo. Seharusnya Richard Eliezer Pudiang Lumiu dipandang dapat memahami bahwa Jenderal Bintang 4 sekalipun tidak mempunyai hak untuk membunuh seseorang, kecuali dalam hal menjalankan tugasnya sebagai algojo atau eksekutor terpidana mati. Kemudian, membunuh seorang bukanlah suatu ruang lingkup dari tugas-tugasnya saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, sehingga jelas tidak ditemukan itikat baik dari saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu dalam melaksanakan perintah tersebut. Lebih lanjut, bahwa pada pembahasan maupun jurisprudensi di atas melarang suatu kepatuhan buta atau kewajiban patuh tanpa batas. Dengan kata lain, seseorang yang menerima perintah atau tugas dari seseorang atasan haruslah waspada dan teliti. Bahwa perbuatan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu yang langsung mengiyakan perintah saksi Ferdi Sambo untuk menembak korban merupakan suatu kepatuhan buta atau kewajiban patuh tanpa batas. Pembahasan mengenai alat bukti keterangan ahli. Berdasarkan keterangan ahli Aji Febrianto Arosyid dalam perkara ini memberikan keterangan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik dalam hal adanya poligraf yang dilakukan kepada terperiksa terdakwa Kuatmaruf, Ricky Rizal, Richard, Ferdi Sambo, dan Putri Chandrawati. Ahli menerangkan bahwa pemeriksaan dilakukan dalam 3 tahap, yakni pretest, tes, dan post-test. Kemudian apabila dikaitkan dengan Perkap nomor 10 tahun 2009 tentang tata cara dan persyaratan permintaan pemeriksaan teknis kriminalistik, tempat kejadian perkara dan laboratorium kriminalistik barang bukti kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia, maka persyaratan pemeriksaan terhadap pemeriksa diatur dalam pasal 13 sebagai berikut yang dibacakan. Berdasarkan berbagai tahap tes dan Perkap nomor 10 tahun 2009, maka terhadap keterangan saksi Putri Chandrawati dalam fakta persidangan dinyatakan bahwa saksi Putri Chandrawati mengikuti pemeriksaan poligraf dalam kondisi tertekan dan tidak didampingi oleh psikolog dalam pemeriksaan, terutama pada saat saksi Putri Chandrawati ditanyakan terkait kronologis pada tanggal 7 Juli 2022 di Magelang atas keterangan saksi Putri Chandrawati, maka kami menanggapi sebagai berikut. Bahwa pasal 13 ayat 2 sub E diatur bahwa untuk memastikan kondisi terperiksa dapat dilengkapi dengan 1. Riwayat kesehatan saksi atau tersangka, dan 2. Laporan hasil pemeriksaan psikologi. Dapat dilihat adanya frase dapat menunjukkan bahwa ketentuan ini bersifat fakultatif dan bukan bersifat imperatif, sehingga terperiksa yang mengikuti serangkaian pemeriksaan tidak dapat digantungkan pada ada tidaknya psikologi yang mendampingi saat pemeriksaan, sehingga keterangan saksi Putri Chandrawati yang mengatakan dalam keadaan tertekan tidaklah dapat diterima sebagai alasan untuk mengatakan bahwa pemeriksaan poligraf dilakukan tidak memenuhi prosedur sebagaimana diatur dalam Perkap nomor 10 tahun 2009. Bahwa berdasarkan keterangan ahli Aji Febrianto Arosyid yang diangkat sumpahnya dalam pemeriksaan persidangan mengatakan bahwa saksi Putri Chandrawati di awal pemeriksaan dalam tahap pretest bersedia menandatangani surat dilakukannya pemeriksaan dan telah menyatakan tidak keberatan untuk tidak didampingi oleh psikolog, meskipun saksi Putri Chandrawati sempat keberatan menceritakan kronologi tanggal 7 Juli 2022. Akan tetapi saksi Putri Chandrawati tetap bersedia melanjutkan pemeriksaan. Berdasarkan keterangan ahli tersebut, maka secara prosedural pemeriksaan terhadap saksi Putri tidaklah melanggar pasal 13 Perkap nomor 10 tahun 2009, sehingga keterangan ahli tersebut adalah admissible serta tidak didapatkan secara melawan hukum. KUHP mengatur bahwa keterangan ahli maupun surat merupakan alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana Indonesia. Pengkategorian hasil pemeriksaan poligraf baik sebagai surat maupun keterangan ahli sebagaimana diterangkan oleh Yahya Harhab adalah tidak perlu dipermasalahkan karena keduanya merupakan alat bukti dengan kekuatan pembuktian yang bebas. Hasil pemeriksaan poligraf dapat diterima sebagai alat bukti surat sebagaimana dalam putusan nomor 1236 tahun 2014 PN Jaksel atas nama terdakwa Neil Bentleman
maupun sebagai alat bukti keterangan ahli sebagaimana dalam putusan nomor 864 tahun 2015 PN Denpasar atas nama Agus Tai Handamai dan putusan nomor 863 tahun 2015 atas nama Margaret Christina Megawe. Oleh sebab itu, berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap saksi Putri Chandrawati maupun saksi Ferdi Sambo, saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, saksi Ricky Rizal Wibowo dan terdakwa Kuat Ma'ruf telah berkesesuaian dengan keterangan para saksi dalam persidangan sehingga keterangan ahli Aji Febrianto Arosyid ST bin Suras telah sesuai dengan ketentuan dari pasal 186 KUHP sehingga dapat dipergunakan sebagai suatu alat bukti yang sah dalam memperkuat pembuktian. Berdasarkan keterangan ahli Reni Kusumawardani dalam perkara ini memberikan keterangan terkait hasil asesmen dengan menggunakan multi method kepada terdakwa Kuat Ma'ruf, Ricky Rizal Wibowo, Richard Eliezer Pudiang Lumiu, Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Namun berdasarkan fakta persidangan, maka kami akan menanggapi keterangan sebagai keterangan ahli yang mengatakan ada kesimpulan terkait peristiwa kekerasan seksual yang dialami oleh Putri Chandrawati bersesuaian dengan indikator dengan keterangan kredibel yang disesuaikan dengan kredibilitas asesmen dalam berbagai riset. Terdapat 7 indikator dalam keterangannya memenuhi, ada detail informasi, ada akurasi yang bersesuaian dengan pihak lain, dalam hal ini Richard Eliezer Pudiang Lumiu, Ricky Rizal Wibowo, Kuat Ma'ruf, dan Susi. Aluran tersampaikan dapat terselesaikan secara teoritis. Kami menanggapi bahwa keterangan ahli Dokterande Reni Kusumawardani terkait dengan kekerasan seksual yang dialami oleh saksi Putri Chandrawati bertentangan dengan keterangan ahli lain yang telah diambil sumpahnya dalam persidangan sebagai berikut. Bahwa berdasarkan keterangan ahli Aji Febrianto selaku ahli poligraf dalam persidangan mengatakan bahwa saksi Putri Chandrawati terindikasi berbohong ketika diperiksa dan diberi pertanyaan apakah Anda berselingkuh dengan Joshua di Magelang, yang juga dinyatakan dalam berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik nomor lab 392 9 September 2022. Bahwa berdasarkan keterangan ahli Prof. Muhammad Mustafa, ahli mengatakan pelecehan seksual dapat menjadi motif dalam perkara ini apabila dikuatkan dengan alat-alat bukti. Kemudian ahli mengatakan hasil psikologi forensik dapat digunakan namun dikuatkan oleh bukti lain, tidak boleh hanya bertumbuh pada satu saja. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Beni Ali dan Susanto Haris mengatakan bahwa saksi Putri Chandrawati mengatakan adanya kekerasan seksual yang dialami di rumah Duren 3 pada tanggal 8 Juli 2022. Dan pada akhirnya diketahui bahwa tidak ada kekerasan seksual yang terjadi di rumah Duren 3 pada tanggal 8 Juli 2022. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu dan keterangan saksi Susi menyatakan bahwa tidak mengetahui adanya pelecehan di rumah Magelang pada tanggal 7 Juli 2022. Sehingga keterangan para saksi ini tidak sesuai dengan keterangan ahli Reni Kusumawardani yang menyatakan bahwa kesesuaian informasi mengenai pelecehan seksual yang dialami oleh saksi Putri diperoleh dari keterangan Susi dan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu. Kemudian dikaitkan dengan keterangan saksi Putri Chandrawati yang tidak mandi, membersihkan badan maupun mengganti pakaian setelah adanya dugaan pelecehan seksual, padahal ada saksi Susi sebagai ART perempuan yang dapat membantunya. Tindakan saksi Putri Chandrawati yang sama sekali tidak memeriksakan diri ke dokter pasca dugaan pelecehan seksual, padahal saksi Putri Chandrawati adalah merupakan seorang dokter yang sangat peduli dengan kesehatan dan kebersihan. Adanya inisiatif dari saksi Putri Chandrawati yang masih meminta dan bertemu untuk berbicara dengan korban selama 10-15 menit dalam kamar tertutup setelah dugaan pelecehan. Tidak adanya tindakan saksi Ferdi Sambo meminta visum padahal saksi Ferdi Sambo sudah berpengalaman puluhan tahun sebagai penyidik, dan tindakan saksi Ferdi Sambo yang membiarkan saksi Putri Chandrawati dan korban berada dalam satu rombongan dan satu mobil yang sama untuk isoman di Duren 3, serta keterangan terdakwa Kuat Ma'ruf terkait duri dalam rumah tangga sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi pelecehan pada tanggal 7 Juli 2022 di Magelang, melainkan perselingkuhan antara saksi Putri Chandrawati dan korban Nofriansyah Yosua Huta Barat. Bahwa pada hakikatnya hakim tidak terikat pada pendapat seorang ahli jika pendapatnya tersebut bertentangan dengan keyakinannya sebagaimana putusan MA tanggal 17 Maret 1962 dalam buku pembahasan dan permasalahan KUHP yang mengatakan dalam keadaan tertentu keterangan beberapa ahli dapat dinilai sebagai dua atau beberapa alat bukti yang dapat memenuhi prinsip minimum pembuktian yang ditentukan pasal 183 KUHP. Alasan yang memperkuat alasan tersebut adalah apabila keterangan para ahli tersebut diberikan dalam bidang keilmuan berbeda dan apa yang diterangkan oleh para ahli tersebut bukan mengenai satu hal atau keadaan yang sama, tetapi mengenai dua hal atau keadaan berbeda antara yang satu dengan yang lain namun saling bersesuaian. Kemudian apabila dihubungkan dengan keterangan ahli mengenai adanya kekerasan seksual yang dialami oleh saksi Putri Chandrawati bertentangan dengan keterangan ahli lain maupun keterangan saksi, sehingga keterangan ahli mengenai kekerasan seksual yang dialami oleh saksi Putri Chandrawati tidaklah dapat diterima sebagai alat bukti yang sah sebagaimana diatur pasal 188 KUHP.
Keterangan terdakwa. Masih 50 dulu kan ya. Bahwa kami menanggapi keterangan terdakwa Kuat Ma'ruf dalam persidangan yang pada pokoknya terdakwa Kuat Ma'ruf tidak mengakui ikut dalam perencanaan dengan saksi Ferdi Sambo, saksi Putri Candrawati, saksi Ricky Rizal Bowo, dan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu untuk merampas nyawa korban Nofriansyah Yosua Huta Barat, serta keterangan dari terdakwa Kuat Ma'ruf yang mengatakan bahwa baru mengetahui skenario perampasan nyawa korban Nofriansyah Yosua Huta Barat setelah berada di Provos pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022. Sehubungan dengan keterangan terdakwa Kuat Ma'ruf, kami membantah keterangan tersebut karena berdasarkan keterangan saksi Rifaizal Samuel dan saksi sulap Abu dari Polres Metro Jakarta Selatan yang telah melakukan interview kepada terdakwa Kuat Ma'ruf di Duren 3 bahwa telah terjadi tembak-menembak antara saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu dan korban Nofriansyah Yosua Huta Barat, di mana saat itu terdakwa Kuat Ma'ruf sedang menutup balkon lantai 2 yang kemudian terdakwa Kuat Ma'ruf mendengar adanya suara tembakan kemudian tiarap. Keterangan saksi Rifaizal Samuel dan saksi sulap Abu tersebut juga sesuai dengan keterangan saksi Beni Ali dan saksi Susanto Haris dari Provos, yang mana mereka berasal dari dua instansi yang berbeda serta tidak berkomunikasi sebelumnya, sehingga tidak mungkin terdakwa Kuat Ma'ruf tidak mengetahui dan tidak terlibat dalam perampasan nyawa korban Nofriansyah Yosua Huta Barat. Keterangan para saksi yang membantah keterangan terdakwa Kuat Ma'ruf tersebut juga berkesesuaian dengan keterangan yang diberikan oleh ahli Aji Febrianto Arosyid bahwa terdakwa Kuat Ma'ruf terindikasi berbohong saat terdakwa Kuat Ma'ruf menjawab bahwa terdakwa Kuat Ma'ruf tidak melihat saksi Ferdi Sambo menembak korban Nofriansyah Yosua Huta Barat. Sehingga berdasarkan keterangan saksi Rifaizal Samuel, saksi sulap Abu, saksi Susanto Haris, dan saksi Beni Ali yang dikuatkan dengan keterangan saksi ahli poligraf yakni Aji Febrianto Arosyid, dapat dinilai bahwa terdakwa Kuat Ma'ruf terlibat dalam perencanaan merampas nyawa korban Nofriansyah Yosua Huta Barat. Kemudian terdakwa Kuat Ma'ruf sendiri baik dalam keterangan yang diberikan sebagai saksi maupun sebagai terdakwa mengatakan pada saksi Putri Candrawati agar melaporkan korban Nofriansyah Yosua Huta Barat kepada saksi Ferdi Sambo agar jangan sampai ada duri dalam rumah tangga saksi Ferdi Sambo dan saksi Putri Candrawati, di mana duri yang dimaksud adalah korban Nofriansyah Yosua Huta Barat. Sehingga dari rangkaian peristiwa tersebut dapat dinilai sebenarnya terdakwa Kuat Ma'ruf sudah mengetahui hubungan antara saksi Putri Candrawati dan korban Nofriansyah Yosua Huta Barat yang menjadi pemicu terampasnya nyawa korban Nofriansyah Yosua Huta Barat. Lanjutkan yang mulia. Yang mau kamu yang katanya dia hampir mati itu kalian kutu. Siap. Fakta hukum. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekira sore hari di rumah saksi Ferdi Sambo di Magelang terjadi perselingkuhan antara korban Nofriansyah Yosua Huta Barat dengan saksi Putri Candrawati. Disimpulkan dari keterangan saksi Putri Candrawati nomor 210, keterangan terdakwa Kuat Ma'ruf nomor 124, 125 dan 50. Keterangan Aji Febrianto ahli poligraf. Berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik poligraf nomor lab 3929 garing PDF garing 2022 tanggal 9 September 2022. 2. Bahwa benar korban Nofriansyah Yosua Huta Barat keluar dari kamar saksi Putri Candrawati di lantai 2 rumah Magelang dan diketahui oleh terdakwa Kuat Ma'ruf sehingga terjadi keributan antara terdakwa Kuat Ma'ruf dan korban Nofriansyah Yosua Huta Barat yang mengakibatkan terdakwa Kuat Ma'ruf mengejar korban Nofriansyah Yosua Huta Barat dengan menggunakan sebuah pisau dapur. Disimpulkan dari keterangan terdakwa Kuat Ma'ruf, keterangan saksi Ricky Rizal Wibowo, keterangan saksi Putri Candrawati, surat penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 1708 garing pen titik per titik sit garing 2020 garing PN Jaksel tanggal 29 September 2022. Bahwa benar saksi Putri Candrawati menelpon saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu yang sedang berada di sekitar Masjid Alun-Alun Kota Magelang agar saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu dan saksi Ricky Rizal Wibowo kembali ke rumah Magelang karena mengetahui adanya keributan antara korban Nofriansyah Yosua Huta Barat dan terdakwa Kuat Ma'ruf. Disimpulkan dari keterangan saksi Putri Candrawati, keterangan saksi Sugeng Putut Wicaksono, keterangan saksi Ricky Rizal Wibowo, keterangan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu. 4. Bahwa benar saksi Putri Candrawati memerintahkan saksi Ricky Rizal Wibowo untuk memanggil korban Nofriansyah Yosua Huta Barat untuk menemui saksi Putri Candrawati di kamarnya. Namun saksi Ricky Rizal Wibowo yang telah mengetahui maupun keributan yang terjadi antara korban Nofriansyah Yosua Huta Barat dengan terdakwa Kuat Ma'ruf
yang dengan membawa pisau kemudian turun dari lantai 2 mencari senjata milik korban Nopriansa Yosua Huta Barat di kamar ADC lantai 1 yang juga diketahui oleh saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu. Setelah saksi Riki Rijal Wibowo menemukan senjata HS 23301 milik korban Nopriansa Yosua Huta Barat beserta senjata laras panjang Steyr AUK, saksi Riki Rijal Wibowo pun mengamankan kedua senjata tersebut di lantai 2 rumah saguling, tepatnya di kamar Tribrata Sambo sebagai bentuk pengamanan. Disimpulkan dari keterangan saksi Riki Rijal Wibowo nomor 48, keterangan saksi Mahareja Riki nomor 21, keterangan ahli Reni Kusumo Wardani ahli psikologi forensik nomor 27, keterangan saksi Richard Eliezer nomor 38